Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Dewi. Anak-anak sekalian, mari kita melanjutkan materi yang kemarin tentang sistem organ reproduksi pada manusia. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki serta spermatogenesis. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Bu Dewi tegaskan ya bahwa kita di sini untuk belajar, jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh, jangan berpikiran yang macam-macam ya. Kita belajar supaya dapat ilmu, supaya kita tahu ya bagaimana cara menjaga organ reproduksi kita supaya tidak terkena penyakit. Ada dua hal yang kita bahas ya kali ini, yaitu tentang organ reproduksi dan spermatogenesis. Nah, bila kita membahas tentang organ-organnya, berarti kita harus bisa melihat gambarnya ya. Akan lebih jelas jika kita melihat gambarnya ya, perhatikan gambarnya. Nah, oke, kita pertama akan membahas tentang organnya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan posisi atau letaknya, organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, perhatikan ya pada gambarnya. Kenapa disebut sebagai organ bagian luar? Karena organ-organ tersebut tampak atau terlihat dari luar. Organ bagian luar ini ada dua ya. Yang pertama itu penis. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Penis ini berfungsi sebagai saluran, yaitu saluran urin dan sperma. Bagian yang kedua adalah skrotum ya. Yang ini yang skrotumnya ya seperti ini. Ini skrotum ya. Dia bentuknya kantong ya. Skrotum ini berisi testis. Yang ini ya. Ini testisnya. Letaknya skrotum persis di bawah penis. Nah, kenapa dia berada di luar? Skrotumnya ini maksudnya ya. Kenapa skrotum ini berada di luar? Karena proses pembentukan sperma di testis ini akan lebih sempurna bila di bawah suhu 37 derajat Celcius. Sementara suhu tubuh manusia normal antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Jadi fungsinya skrotum itu yaitu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Inilah yang disebut sebagai organ-organ bagian luar. Selanjutnya kita akan membahas organ bagian dalam. Nah, selanjutnya yang termasuk organ bagian dalam adalah yang pertama testis. Testis ini bentuknya bulat seperti telur. Testis ini dipasang sepasang ya jumlahnya, dan masing-masing testis ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, bentuknya sperma bisa kita lihat ya, bentuknya seperti ini ya, runcing dan langsing dengan bagian ekor yang panjang. Kenapa bentuknya seperti ini? Supaya mempermudah dia untuk berenang, karena sperma ini sangat aktif. Bagian sperma yang pertama kepala. Kepala sperma ini, di bagian kepala ini ada bagian yang namanya akrosom. Nah, akrosom ini menyebabkan kepala sperma agak runcing. Akrosom ini dapat menghasilkan enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Dengan demikian, ya, tujuan diciptakan sperma yaitu di bagian kepala. Dengan demikian, tujuannya diciptakan bagian kepala sperma ini meruncing adalah untuk memudahkan sperma menembus dinding sel telur. Nah, selain kepala, bagiannya yang lain adalah leher. Ini leher sperma. Kemudian selanjutnya ada ekor. Nah, ekor sperma ini tujuannya adalah alat untuk pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Nah, itulah bagian-bagian sperma. Dengan demikian ya, fungsi dari sperma yaitu membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Nah, tadi selain testis menghasilkan sel sperma juga menghasilkan hormon testosteron ya. Fungsi dari hormon testosteron sendiri yaitu senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Contohnya pada waktu kecil dulu, kalian yang laki-laki itu suaranya itu lebih melengking, lebih tinggi. Nah, ketika dia sudah remaja atau sudah dewasa, maka suaranya akan sedikit lebih berat. Kemudian jakun ya, jakun itu benjolan pada leher. Selain itu tumbuh kumis ya, tumbuh rambut-rambut di bagian atau di area tubuh yang lain. Nah, selain itu dadanya sedikit bidang ya, dan lebih berotot. Nah, itu biasanya dimulai pada masa akil balik atau ketika kalian masih remaja.
Nah, sperma yang dihasilkan oleh testis tadi ya nantinya akan dikirim ke epididymis seperti ini ya gambarnya. Ya, epididymis ya di sekitar testis ya letaknya, bentuknya seperti udang ini. Nah, seperti ini. Fungsinya yaitu untuk menyimpan sperma, sementara testis tadi menghasilkan sperma. Nah, sperma itu akan disimpan sementara di epididymis sampai siap untuk keluar. Keluarnya bisa karena beberapa faktor, bisa karena sudah penuh, maka harus dikeluarkan. Kenapa bisa penuh? Nah, ingat, karena testis memproduksi sperma terus-menerus sehingga nanti penuh, maka akan keluar. Pada laki-laki yang sudah beranjak dewasa atau remaja, istilahnya mengalami mimpi basah, keluarnya ketika tidur atau ketika ada rangsangan. Dari epididymis ya, ketika sperma tadi akan keluar ya, kemudian lanjut ke saluran yang disebut vas deferens. Ini salurannya yang panjang ini disebut vas deferens. Sampai vas deferens, sperma nanti akan sampai ke saluran uretra. Yang ini ya, saluran uretranya yang berada di saluran penis. Uretra ini saluran keluarnya urin dan sperma. Sperma ya yang berasal dari testis tadi, sedangkan urin berasal dari ginjal. Lalu masuklah ke dalam kantong kemih ya, urin tadi berasal dari ginjal masuk ke kantong kemih. Nah, itu masuk ke sistem ekskresi ya. Nah, nanti akan bertemu di sini ya, ini pertemuannya. Nah, tapi ingat saluran sperma dan urin tidak akan keluar secara bersamaan sehingga tidak akan pernah bercampur. Nah, nanti akan kita bahas ya kenapa tidak bercampur. Nah, selain organ-organ dalam tadi ya, selain testis dan saluran-salurannya ini, ada beberapa organ dalam yang berperan penting. Yang pertama yaitu kelenjar vesicula seminalis. Ini kelenjar ini ya yang berada di sini, letaknya di belakang kantong kemih. Karena dia kelenjar, ya, maka fungsinya adalah menghasilkan cairan, yaitu cairan yang melindungi sperma. Adapun cairan-cairannya yaitu yang pertama ya menghasilkan zat yang bersifat basa. Fungsinya menetralkan cairan urin yang bersifat asam yang tertinggal pada uretra. Selanjutnya menghasilkan fruktosa yaitu sumber utama atau sumber makan bagi sperma. Selanjutnya ada hormon prostaglandin ya, merangsang kontraksi otot polos pada saluran reproduksi sehingga sperma lebih mudah dipindahkan dari tempat penyimpanan pada pria ke oviduk atau pada perempuan. Serta yang terakhir protein pembekuan yaitu untuk pembekuan atau koagulasi semen setelah terjadi proses koagulasi. Berikutnya kelenjar yang berperan penting adalah kelenjar prostat ya, ini ya menghasilkan cairan ya. Kelenjar prostat ini menghasilkan cairan yang melindungi sperma. Nah, apa saja yang dihasilkan yaitu menghasilkan cairan keputih-putihan, sedikit asam di mana pH-nya 6,5 dan terdiri dari asam sitrat. Asam sitrat ini menghasilkan energi. Kemudian menghasilkan enzimnya yaitu pepsinogen, lisozim dan amilase. Kemudian ada seminal plasmid atau antibiotik. Selanjutnya yaitu ada kelenjar Koper, nah atau bulba uretra ini ya, letaknya di sini gambarnya seperti ini ya. Nah, di sini kelenjar Koper ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari sifat asam urin yang tersisa pada uretra. Nah, cairan-cairan yang dihasilkan oleh kelenjar Koper ini ya keluar lebih dulu daripada sperma. Nah, fungsinya yaitu untuk membersihkan jalan, yaitu membersihkan si uretra ini. Nah, di uretra bila ada sisa-sisa urin, maka ya urinnya kan karena bersifat asam dan itu dapat mengandung sperma, maka harus dibersihkan oleh kelenjar Koper ini. Nah, karena lendirnya yang dihasilkan itu sangat lengket, maka silindir tadi dia akan menempel pada dinding-dinding uretra ini sehingga saluran uretra benar-benar bersih dari urin. Nah, tadi kenapa saya bilang urin dan sperma tidak dapat bercampur ya karena ada kelenjar Koper ini. Selanjutnya ya kita akan membahas tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sperma yang terjadi di testis. Nah, lihat gambarnya ya, ini gambarnya. Nih, nah perhatikan gambar testis ini. Nah, ya. Testis ini kita belah. Bila testis ini kita belah, nah maka seperti ini gambarnya, maka di dalamnya testis akan ada banyak sekali pembuluh-pembuluh. Dalam pembuluh inilah tempat terjadinya spermatogenesis. Pembuluh-pembuluh ini dinamakan dengan tubulus seminiferus. Nah, kalau tubulus ini kita potong secara melintang, maka potongannya akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti pipa
Di luar ini ada kulit tubulusnya. Nah, di dalam ini adalah sel-sel yang nanti berkembangnya menjadi tempat berkembangnya menjadi sel sperma. Bila diperbesar jadinya seperti ini. Nah, dimulai dari spermatogonia. Spermatogonia merupakan kumpulan dari spermatogonium. Nah, prosesnya ini nanti ke arah tengah, dari atas bagian kulit nanti berkembang sampai ke arah tengah. Nah, di tengah inilah nanti akan dilepaskan sel sperma yang sudah siap. Karena di tengah ini bolong atau kosong. Nah, ini sperma akan berenang dari testis ke epididymis. Bila kita ikuti prosesnya secara detail seperti ini ya, proses ini dimulai dengan spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Nah, anggap sebagai sel induk ini ya, spermatogonium mengalami pembelahan. Yang pertama, pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer yang sama dengan induknya, yaitu diploid 2N. Kemudian spermatosit primer ini kemudian akan membelah, namanya pembelahan meiosis 1. Nah, ketika mengalami meiosis 1 dia akan berubah menjadi spermatosit sekunder, yang bersifat haploid atau N. Masing-masing spermatosit ini sekunder ini akan menghasilkan atau akan mengalami meiosis kedua. Nah, dari ini tadi akan menjadi spermatid yang sama-sama haploid. Dari spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, proses perkembangannya ini dinamakan diferensiasi atau perubahan. Ada 4 hal penting yang harus kalian ingat ya. Yang pertama pada proses spermatogenesis ini ya, yang harus kalian ingat 4 hal penting itu yaitu berlangsung di dalam testis. Nah, dihasilkan oleh 4 sel sperma yang fungsional ya. Kemudian dimulai saat laki-laki mengalami pubertas atau masa akil balik. Jadi anak kecil itu belum bisa. Jadi kalau sudah akil balik atau masa pubertas baru akan terjadi spermatogenesis. Nah, ini berlangsung terus-menerus. Artinya itu selama dia hidup dia akan terus menghasilkan atau melakukan spermatogenesis, akan terus menghasilkan sel sperma. Nah, tugas yang pertama, sekarang tugas ya, yang pertama yaitu mengapa seorang laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, kira-kira apa manfaat dikhitan. Yang kedua, tuliskan fungsi dari zat-zat yang dihasilkan vesicula seminalis. Ada tabel di bawah ini. Nah, ini ya, nama zatnya ya, fungsinya apa. Yang ketiga ya, mengapa sperma memiliki bagian kepala meruncing di bagian ujungnya. Yang keempat, apa fungsi bagian ekor dari sperma. Nah, jika kalian memperhatikan penjelasan Bu Dewi tadi, Bu Dewi yakin kalian pasti akan paham dan bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, bagaimana cara pengumpulan tugasnya ya? Yaitu dengan dikumpulkan dengan cara difoto dan dikirim di kelas Edmundo pada kolom komentar di bawah postingan guru. Nah, demikian anak-anak belajar kita kali ini. Semoga apa yang Bu Dewi jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.